saya Rina Dinovianti dari UPTD SDN 146 Barambang 1. Saya Syan Rahmat SM dari UPTD SDN 167 Samaindra. Saya Nirma dari UPTD SDN 181 Impres Kampung Tangga. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, proses coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah ya, kabar Bu Rina baik. Jadi Bu Rina, sebelum Ibu Rina melaksanakan coaching dengan coachingnya, saya sebagai observer ada sedikit penyampaian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi Bu Rina ada beberapa prinsip coach yang seharusnya Bu Rina sebentar akan laksanakan. Di antaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan saya yakin Bu Rina sudah paham betul ya terkait hal itu. Kemudian selain itu juga Bu Rina saya harapkan sebentar nantinya menerapkan kompetensi coaching ya, yang akan nantinya dikembangkan oleh Ibu Rina beserta coachingnya. Di antaranya itu seperti presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga Bu Rina nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan juga saya harapkan nantinya Bu Rina bisa menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Apakah Ibu Rina bersedia? Sudah paham? Ya Pak, saya bersedia dan saya paham. Oke, baik Bu Rina, selanjutnya pertanyaan saya adalah saya ingin menanyakan kepada Bu Rina terkait kompetensi coaching apa yang Ibu Rina akan kembangkan. Baik Pak, jadi dalam proses coaching yang akan nanti saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan presence Pak. Ya, baik, jadi Ibu Rina ingin terkait kompetensi mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh ya. Pertanyaan saya selanjutnya Bu Rina, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bu Rina ingin diobservasi. Baik Pak, terkait kompetensi yang akan saya diobservasi atau yang akan saya kembangkan secara spesifiknya itu kompetensi mendengarkan aktif Pak. Karena saya rasa dengan mendengarkan aktif ini merupakan kompetensi inti yang perlu dilakukan karena dapat menggali potensi dan menggali ide-ide solusi dari permasalahan yang nantinya dihadapi oleh organisasi. Ya, baik sekali ya, mendengarkan dengan aktif. Pertanyaan selanjutnya saya sekaligus pertanyaan terakhir ya. Saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Rina itu seperti apa? Baik Pak, terkait dengan indikator ketercapaian yang akan saya tuju dalam pengembangan kompetensi coaching ini, yaitu yang tentunya saya ingin melakukan percakapan coaching menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab secara runtut. Kemudian saya ingin membantu coach saya untuk menggali potensinya, kemudian membantunya menggali ide-ide apa terkait solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya Pak. Ya, baik, luar biasa sekali ya saya dengarkan dari Ibu Rina, dan harapan saya ke depannya Ibu Rina sebentar bersama coachingnya dapat melaksanakan coaching ini sesuai dengan rubrik yang ada, sesuai dengan rencana. Dan mungkin cukup sekian ya tahapan pra-supervisi ini antara saya dengan Ibu. Silahkan Ibu melaksanakan coachingnya dengan coachingnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nirma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih ya Bu telah hadir dalam percakapan kita pada hari ini. Iya Bu, sama-sama.
Jadi Bu, kira-kira hari ini kita akan melakukan percakapan tentang apa? Ini Bu terkait masalah di dalam kelas saya Bu. Oh iya Bu, jadi apa yang terjadi di dalam kelas Ibu? Boleh diceritakan? Yang terjadi sekarang itu Bu, ini anak-anak saya itu sering saya ingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi mereka itu Bu kurang peduli. Anak-anak itu membuang sampah sembarangan tempat. Kadang dia buang sampah di lantai, kemudian kadang juga di jendela, dan bahkan ada yang membuang sampah di dalam lacinya sendiri Bu. Baik Bu, jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini, Ibu Nirma ingin membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, kira-kira apa sih Bu permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu Nirma terkait dengan masalah ini? Nah begini Bu, di kelas saya ini anak-anak kurang memperhatikan bahaya sampah. Nah mereka membuang sampah di sembarangan tempat, akhirnya sampah itu berserakan di mana-mana. Mereka itu membuang sampah sembarangan. Jadi Bu, terkait kurang perhatiannya anak-anak akan kebersihan, menurut Ibu kira-kira itu apa penyebabnya Bu? Ini nampaknya anak-anak itu Bu kurang paham yang namanya bahaya dengan sampah. Jadi mereka itu membuang sampah sembarangan saja. Ya, lalu adakah penyebab lain Bu selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak dari sampah ini? Sepertinya itu Bu, mereka juga kurang menyadari akan pentingnya namanya kebersihan. Jadi mereka juga belum sadar bahwa tindakan mereka itu membuang sampah membuat orang lain bisa terganggu. Baik Bu, jadi memang ya Bu, terkait dengan masalah sampah ini memang banyak penyebabnya. Namun saya yakin sudah terbesit beberapa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini. Jadi kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan masalah ini? Saya berencana untuk menempelkan gambar-gambar serta memutar video dan memberikan contoh-contoh konkret yang artinya bisa membahayakan, yang bisa berdampak bagi orang lain apabila kita membuang sampah sembarangan. Baik ya Bu, jadi luar biasa yang akan Ibu lakukan yaitu Ibu akan menampilkan gambar-gambar, Ibu juga akan menampilkan video, serta Ibu akan memberikan contoh konkret terkait dari dampak sampah jika membuang sampah pada sembarangan tempat. Jadi Bu, kira-kira apakah masih ada cara lain yang akan Ibu lakukan terkait dengan ini? Ya Bu, rencana saya akan melaksanakan kegiatan edukasi lingkungan, yaitu mengadakan kegiatan yang dimana artinya hari tanpa sampah, dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama agar anak-anak itu bisa menjaga lingkungan menjadi bersih dan asri. Baik ya Bu ya, luar biasa sekali terkait rencana yang akan Ibu lakukan ini, dan saya yakin ini akan terlaksana dengan baik karena dampaknya yang akan Ibu lakukan itu bukan hanya di kelas Ibu, tapi juga berdampak pada lingkungan di sekolah Ibu. Apalagi ini terkait dengan kebersihan. Bagus sekali Bu ya. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan insya Allah akan terlaksana dengan baik dan berdampak positif untuk semua di lingkungan sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan yang Ibu dapatkan bisa berjalan secara berkelanjutan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari kegiatan ini? Ya Bu, baik Bu, sebagai pertanggungjawaban saya itu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya untuk mengadakan program edukasi lingkungan secara berkala. Jadi program saya ini yang hari tanpa sampah akan saya laksanakan setiap bulan. Jadi di mana setiap bulan diajak untuk membawa bekal tanpa kemasan sekali pakai. Baik Bu ya. Jadi sangat luar biasa dari apa yang kita lakukan. Jadi apakah masih ada Bu hal yang lainnya?
saya akan memberikan tugas piket agar secara bergilir agar siswa terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi saya akan membuat kesepakatan dengan siswa bagi yang melanggar akan diberi sanksi, dan untuk mendapatkan sanksi agar membersihkan bagian kelas yang kotor dan lingkungan sekolah yang kotor. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali, Bu ya. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan ini insya Allah sepertinya saya yakin ini program Ibu ini akan berjalan dengan lancar. Jadi dari awal tadi pembicaraan kita sampai dengan ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu, setelah berbicara dengan Ibu dan membimbing saya untuk menemukan solusi, ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Jadi Bu, baik. Jadi tadi Ibu secara tidak sengaja sudah menemukan solusi dari masalah Ibu ya. Ya, Bu, jadi alhamdulillah. apakah masih ada hal yang lain Bu akan dibicarakan terkait selain dari masalahnya ini? Saya kira cukup, Bu. Mungkin kalau di saat program saya berjalan, ya, saya akan tetap menghubungi Ibu. Baik Bu, karena di sini juga saya juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan yang Ibu lakukan. Saya penasaran bagaimana hasilnya. Nah, jadi terima kasih Bu karena Ibu telah mempercayakan masalah Ibu untuk diceritakan kepada saya. Terima kasih karena Ibu berkaitan dengan ide-ide solusi yang Ibu sebutkan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi saya bisa menerapkannya juga. Jadi Bu, jika sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Baik, Bu Rina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana perasaannya sekarang, Bu Rina? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali karena tadi proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, proses coachingnya tadi juga saya menyimak dari awal sampai selesai, dan dari proses itu saya ingin meminta waktu Bu Rina. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Rina jawab ya. Ini pertanyaan yang pertama, Bu Rina. Saya ingin menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Rina dan apa yang sudah artinya yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah terlaksana tadi. Baik Pak, terkait dari apa yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching yang telah saya laksanakan, saya sudah menerapkan prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach saya. Selain itu juga Pak, saya sudah menerapkan kompetensi sebagai coach, yaitu di mana saya sudah melakukan presence atau kehadiran penuh, dan juga sudah menerapkan proses mendengarkan aktif, begitu Pak. Dan terkait ketercapaian indikatornya Pak, alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakannya dengan menggunakan alur cerita secara runtut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu juga dari alur ini, alhamdulillah kondisi saya sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak. Oke, jadi baik Bu Rina ya. Tadi saya juga sudah menyaksikan, menyimak, dan alhamdulillah itu berlangsung atau berjalan dengan baik, dari semua prinsip, kemudian kompetensinya semua terlaksana dengan sangat baik. Selanjutnya saya juga ada catatan, ada beberapa catatan di sini yang saya lihat berdasarkan rubrik yang saya jelaskan tadi pada prasupervisi itu alhamdulillah terlaksana dengan sangat baik. Kemudian itu semua saya rasa sudah sesuai dengan harapan sebagai seorang coaching dan harapan saya sebagai seorang observer. Nah, sekarang Bu Rina, berdasarkan proses coaching tadi,
kira-kira kompetensi apalagi yang Ibu Rina ingin kembangkan ke depannya? Baik Pak, terkait kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya itu, saya ingin meningkatkan, mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, karena menurut saya itu adalah kompetensi yang masih rendah bagi saya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan hal itu. Oke, baik sekali ya. Terkait niat Ibu Rina, saya sangat apresiasi, luar biasa. Jadi mungkin dari proses dari awal hingga akhir sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Rina. Mungkin saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.